dipersembahkan oleh Selamat pagi ibu-ibu semua. Ada sehat? Pingin usianya panjang? Biar tidak cepat meninggal? Mari kita bahagia dengan melaksanakan senam. Adu kelingking 1, 2, adu sisi telunjuk 1, 1. Agak jauh lagi. 3. Di Ranah Minang, rasa kepedulian dan tolong-menolong masih kuat terasa. Di Paduaran, Sumatera Barat, ada sosok Bayangkara, Aibda Dian Wihendratno yang tidak hanya mendedikasikan waktu, tenaga, namun juga material untuk membantu para lansia. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi juga Bu. Pak Dian, ini kita setiap hari memang senam atau ada waktu-waktu tertentu buat senam? Waktunya udah kita atur untuk melaksanakan senam seminggu 2 kali Bu. Oh, seminggu 2 Ya. kali. Berarti Bapak yang mimpin atau ada inspektur khususnya nih Pak untuk senam? Untuk harinya ini kita yang mimpin. Oh, Bapak yang mimpin. Ya. Nah, Tapi ada satu nenek yang biasanya dia semangat, biarpun dia sakit, tapi dia tetap semangat. Kalau seandainya dia tidak datang, kita jemput. oh gitu. Jadi polisi ini Bu, kita dari kecil memang udah niat Bu jadi polisi Bu. Kita mungkin orang tua kita bilang, Pak, saya cita-citanya di polisi Pak. Orang tua karena kehidupannya susah Bu. Bagaimana kamu jadi polisi nanti? Nah, kehidupan kita, keluarga kita susah. Untuk makan hari-hari aja. Kan nampak perekonomian kita sekarang, apalagi Bapak kuli bangunan. Jadi saya sekolah di Padang Bu, SMK 5. Sambil sekolah saya kerja buruh bangunan Bu, untuk membiayai kehidupan saya sekolah Bu. Saya kumpulkan uang sampai saya di polisi itu Bu. Jadi udah berkarir 23 tahun sebagai polisi. Udah 23 tahun sekarang Bu. Dan sepanjang ini adalah mengabdikan diri untuk lansia dan juga anak yatim gitu ya Pak? Jadi semenjak saya jadi polisi Bu, udah tertanam diri saya selalu membantu anak yatim dan lansia. Pokoknya warga-warga yang kurang membutuhkan di kelurahan saya Bu, atau dimanapun saya siap selalu bantu Bu. Saya selalu peduli. Dari hal-hal kecil. Dari hal kecil Bu, insya Allah menjadi hal besar Bu. Jadi sekarang saya sudah jadi babin Bu, babin Manoaran. Saya terutamakan juga kegiatan anak yatim dan bergabung di yayasan ini Bu, bersama masyarakat. Peduli anak yatim, sekolah lansia, dan lansia ini kita perhatikan juga Bu, kita kasih sembako, makanan bergizi. Pokoknya hal-hal yang baik lah Bu, untuk demi kebahagiaan para lansia ini. Lansia semuanya gitu. Ya Bu. Ada total berapa lansia di sekolah lansia? Kalau lansia ini ada berjumlah 45 orang Bu, yang selama ini kita bina Bu. Oke. Dari 45 orang ini tentu senang dong Pak dengan ada sekolah lansia. Alhamdulillah bahagia Bu dengan seorang polisi Bu yang begitu peduli Bu. Bahagia, senang kita adakan sekolah lansia ini Bu. Senang mereka Bu. Oke. Aktivitasnya ngapain aja Pak dari 45 lansia ini? Aktivitas ini kita bagi Bu. Kadang kita cek kesehatannya, kita undang tim-tim kesehatan, tahu koordinasi dengan BKKBN, bagaimana lansia ini aktif, berdaya, supaya dia tuh selalu ceria Bu. Kadang kita bersama dengan teman-teman rekan, saya ada ide, kita bikin kegiatan menggambar Bu. Siapa menang kita kasih hadiah. Alhamdulillah Bu, dia menggambar Bu dengan daya imajinasi dia. Terinspirasi lah Bu, suatu gambar yang gitu. berwarna-warni gitu. Nah, Bu, ini rumahnya Nenek Rawang, Bu. Kita masuk, Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
boleh masuk, Nek? Boleh ya. Ayo. Ba kabar Nenek gini? Yo, awak yo payah berjalan tu. Oh. Aku tu sakit. Ke sekolah lansia awak, Nek? Enggak, Yo. awak payah berjalan. Digendong Nenek, Ba? Awak gendong Nenek, Ba? Nenek yo, biar Nenek bahagia di sini. Itu bahagiakan Nenek dengan kegiatan-kegiatan lansia berbahagia situ, Nenek ya. Ke situ baik. Ya. Tu ditutup rumah dulu. Nah, apa Nenek? Kalau sakit Nenek kau gendong kok? Enggak, awak pakai tungkek saya. Jadi awak gendong Nenek kok? Nenek? Enggak pakai tungkek. Jadi, pakai tungkek Nenek kau gendong loh. Yang penting Nenek senang ya. Dipersembahkan oleh dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Bareskrim Polri meluncurkan aplikasi pelayanan konsultasi reserse. Aplikasi ini memudahkan masyarakat yang ingin berkonsultasi tentang penanganan perkara. Cukup unduh aplikasi di Google dengan cara ketik pengaduan reserse atau konsultasi reserse. Melalui aplikasi ini, setiap keluhan dan harapan masyarakat dapat direspon, ditindaklanjuti, dan diselesaikan dengan cepat, transparan, dan akuntabel. Bareskrim Polri melayani dengan hati. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Bareskrim Polri meluncurkan aplikasi pelayanan konsultasi reserse. Aplikasi ini memudahkan masyarakat yang ingin berkonsultasi tentang penanganan perkara dengan cepat. Cukup unduh aplikasi di Google dengan cara ketik pengaduan reserse atau konsultasi reserse. Kemudian klik link Pusikmas Polri, maka akan muncul tampilan aplikasi. Isi data yang dibutuhkan serta keluhan dan harapan yang diinginkan. Petugas piket konsultasi reserse akan segera menghubungi masyarakat yang ingin berkonsultasi dan langsung dipertemukan dengan penyidik melalui video conference. Petugas akan memberikan rencana tindak lanjut kepada penyidik untuk diproses secara cepat yang akan diawasi langsung oleh petugas. Pemohon juga akan mendapatkan informasi perkembangan penanganan perkara secara transparan. Melalui aplikasi pelayanan konsultasi reserse, keluhan dan harapan masyarakat dapat langsung direspon, ditindaklanjuti, dan diselesaikan dengan cepat, transparan, dan akuntabel. Bareskrim Polri melayani dengan hati. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Bareskrim Polri meluncurkan aplikasi pelayanan konsultasi reserse. Aplikasi ini memudahkan masyarakat yang ingin berkonsultasi tentang penanganan perkara. Cukup unduh aplikasi di Google dengan cara ketik pengaduan reserse atau konsultasi reserse. Melalui aplikasi ini, setiap keluhan dan harapan masyarakat dapat direspon, ditindaklanjuti, dan diselesaikan dengan cepat, transparan, dan akuntabel. Bareskrim Polri melayani dengan hati. dipersembahkan oleh Assalamualaikum Ibu, Bapak. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Lagi apa ini? Kita ini mengadakan acara nanti Jumat Berkah berbagi Bu. Ini kita mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan nanti itu Jumat Berkah. Kita lagi masak untuk persiapan nanti. Ada ikan, ada sayuran. Silakan masuk dalam Bu. Di dalam ya? Ya, Bu. Iya, masuk ya Pak. Oke, silakan. Yuk. Jumat berkah bagi para lansia dan anak yatim jadi hal yang selalu dinanti. Ibu, ini kita mau masak apa ya? Ini kita persiapan untuk masa Jumat berbagi sama anak yatim piatu yang ada di Yayasan Berkah Amal Saleh. Yang pertama kita kasih menu-menu yang sehat,
kayak ayam, ikan. Yang pasti spesialnya ada kepala ikan. Nah, kepala ikan. Iya. Kasih Jumat berkah buat anak yatim gitu ya, Bu? Iya. Ini inisiasi siapa, Bu, kayak begini? Ini kita kan ada grup di Yayasan Berkah Masali ini. Kita pencari dana donatur gitu. Dari donatur mereka berbagi sama kita dan kita salurkan kepada anak-anak yatim kita yang ada di Banwaran. Ini berbarengan dengan sama Pak Dian juga? Iya, Pak Dian, ya. Oh gitu, berarti anak yatim yang di sekitar sini saja ya? Iya, sekelurahan Banwaran. Bu, kalau diceritain ada nggak sih selama bersama Aibda Dian momen yang berkesan gitu? Yang pasti ada. Bapak Dian ini kan sebelumnya jadi buser. Setelah jadi buser, beliau kan sering mungkin sebelumnya beliau ini ada mau berbagi, tetapi tempatnya nggak ada. Kita kan sebelum di kegiatan sini kita dari Al-Kuwait, Masjid Al-Kuwait. Udah tuh kita pindah kontrak di depan gitu. Di depan tuh tempat kita betul-betul memprihatinkan sekali. Nggak layak lah kalau untuk mengumpulkan anak yatim piatu. Udah tuh Om Dian nih, orang biasa manggil Om Dian kan sekarang berubah jadi Pak Babin. Beliau berdiri aja di sana. Pas mungkin udah dilihat-lihat gimana sikon kami di sana sama anak yatim, langsung bilang, "Cenya, Dian mau ikut gabung dan berbagi." Alhamdulillah dengan kehadiran Om Dian, Pak Babin kita di yayasan ini banyak perkembangannya. Tempat kita reok-reok, dipugar dengan kepedulian tersebut dari materi, dari apa juga pandangan gitu kan. Dengan kehadiran Bapak Dian di tengah-tengah kami di yayasan, banyak perubahan yang ada di yayasan. Pulanglah udah. Pulanglah udah ke pangkuan Denai. Oke. Kirim tulang amor itu indah Pak Dian, ini kan kegiatannya sangat seru, sangat hidup dengan ibu-ibu. Ini kita ibu. Emang hidup sekali gini ya, Pak. Nah, tapi ini sulit kalau dilakukan untuk sendiri. Nah, kalau dengan segala usaha yang Bapak lakukan, dengan keterbatasan, ya ini bisa dikatakan sangat sulit untuk bisa melakukan sendiri. Nah, Pak, tapi ini apa sebenarnya dukungan yang diberikan oleh pimpinan untuk bisa membantu Bapak menghidupkan suasana dengan para lansia dan juga anak yatim? Jadi Bu, kita kembali ke niat kita Bu. Selagi kita niat ikhlas, insya Allah Bu, Tuhan pasti akan menunjukkan jalan buat kita. Kita koordinasi dengan tokoh masyarakat, semua kita atur Bu. Babin selalu hadir. Apapun permasalahan di kelurahan, apalagi Bu lansia Bu, Babin tutang langsung sosialisasi untuk sekolah lansia Bu. Jadi kalau tujuan kita baik Bu, insya Allah apa yang tidak bisa kita lakukan Bu, kita akan jiwa raga kita pertaruhkan untuk ibu-ibu lansia ini. Jadi ibaratnya kalau pimpinan kita sangat mengapresiasi Bu kegiatan kita ini, selalu diberikan dukungan yang luar biasa, baik dari Bapak Kapolri, Kapolda, Kapolri, semuanya sangat mendukung Babin Banwaran Bu demi Polri untuk masyarakat. Polri bersama untuk masyarakat. Ya. Jadi memang tidak dibiarkan sendiri ya Pak. Ya. Memang Kita selalu diberi semangat dan dukungan. Semangat terus, Aibda Dian. Jangan menyerah, pantang mundur. Sebelum berhasil, maju terus. Ya, Babin Dian.
Pak Gatot, ini kan tadi begitu Bapak datang melihat bagaimana serunya lansia sekolah setia Banuaran ini Pak. Di balik itu memang ada sosok Bayangkara dari Pak Dian dengan semua keterbatasan yang dia bisa mampu memberikan kebaikan kepada lansia dan juga anak-anak. Bagaimana Pak melihat sosok Bayangkara itu? Jadi ini juga luar biasa, saya appreciate kepada anggota saya, Dian. Ini salah satu Babin Kamtipmas di Banyuaran. Ini luar biasa, ini adalah bentuk daripada pengabdian sesungguhnya. Insan Bayangkara sebetulnya seperti ini, dia adalah betul-betul sebagai penolong masyarakat. Jadi gini, salah satu tugas Babin Kamtipmas kan gitu. Bapak Babin ini adalah polisi yang terdekat dengan masyarakat. Artinya bahwa polisi-polisi saya, para Babin ini lebih tahu apa yang menjadi permasalahan di tengah masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu mereka lebih tahu. Sehingga paling tidak nanti Pak Dian sebagai Babin bisa menjembatani, menyampaikan kepada Pak Kapolsek kepada Kapolres dan nanti ke Polda. Ini kita sudah biasanya berbagikan sama ibu-ibu lansia yang selalu kita pedulikan, kebanggakan ini. Jadi kita mau berbagi ini, langsung kita antar ke rumahnya. Antar ke rumahnya aja ya. Kita biasanya door to door kan. Ibu siapa yang mau dikasih? Ini ibu ini namanya Bu Maimar. Bu Maimar. Dia umurnya udah masuk 80. 80 tahun. Dulu dia pernah sakit. Udah kita bawa juga berobat, kita panggil tim kesehatan. Alhamdulillah Bu. Sehat dia. Oh sehat ya. Rumahnya udah mau sampai? Itu rumahnya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mak. Assalamualaikum. Mak. Mak, aku ada sembako untuk Mak saya terima ya. Mak ya. Iya. Mak ya. Makasih Mak, sehat-sehat Mak. Mak ya, sehat Mak ya. Oke Mak, ada kendala Mak? Oke Mak ya. Yuk. Mak, Mak ada kendala, ada keluhan. Apa nak? Ada keluhan Mak enggak? Sakit? Enggak. Lain sana Mak dibantu je Pak. Dibantu je kepolisian. Iya. Okey Mak ya. Ya. Kalau ada masalah, sabut ya. Ya. Ada sakit kasih tahu Mak ya. Iya. Yang penting Mak sehat bahagia. Iya. Nanti kita senam lagi. Ya semangat Mak ya. Iya. Yuk. Mak. Ya. Anak Mak pamit lo ya. Ya. Okey Mak. Ya. Yang penting Mak jaga kesehatan, tetap semangat, jangan banyak pikiran. Iya. Kalau ada apa-apa kasih tahu Pak Babin ya. Ya. Ya Mak. Iya. Terima. Dipersembahkan oleh Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Bareskrim Polri meluncurkan aplikasi pelayanan konsultasi reserse. Aplikasi ini memudahkan masyarakat yang ingin berkonsultasi tentang penanganan perkara. Cukup unduh aplikasi di Google dengan cara ketik pengaduan reserse atau konsultasi reserse. Melalui aplikasi ini, setiap keluhan dan harapan masyarakat dapat direspon, ditindaklanjuti, dan diselesaikan dengan cepat, transparan, dan akuntabel. Bareskrim Polri melayani dengan hati. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Bareskrim Polri meluncurkan aplikasi pelayanan konsultasi reserse. Aplikasi ini memudahkan masyarakat yang ingin berkonsultasi tentang penanganan perkara dengan cepat. Cukup unduh aplikasi di Google dengan cara ketik pengaduan reserse atau konsultasi reserse. Kemudian klik link Pusiknas Polri, maka akan muncul tampilan aplikasi. Isi data yang dibutuhkan serta keluhan dan harapan yang diinginkan. Petugas piket konsultasi reserse akan segera menghubungi masyarakat yang ingin berkonsultasi dan langsung dipertemukan dengan penyidik melalui video conference. Petugas akan memberikan rencana tindak lanjut kepada penyidik untuk diproses secara cepat yang akan diawasi langsung oleh petugas. Pemohon juga akan mendapatkan informasi perkembangan penanganan perkara secara transparan.
Melalui aplikasi pelayanan konsultasi reserse, keluhan dan harapan masyarakat dapat langsung direspon, ditindaklanjuti, dan diselesaikan dengan cepat, transparan, dan akuntabel. Bareskrim Polri melayani dengan hati. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Bareskrim Polri meluncurkan aplikasi pelayanan konsultasi reserse. Aplikasi ini memudahkan masyarakat yang ingin berkonsultasi tentang penanganan perkara. Cukup unduh aplikasi di Google dengan cara ketik pengaduan reserse atau konsultasi reserse. Melalui aplikasi ini, setiap keluhan dan harapan masyarakat dapat direspon, ditindaklanjuti, dan diselesaikan dengan cepat, transparan, dan akuntabel. Bareskrim Polri melayani dengan hati. Dipersembahkan oleh Ini kita di perlintasan kereta api antara Kelurahan Banuaran dan Kota Baru Banuaran. Ini adalah lokasi kita mengatur arus lalin lancar, mengingatkan warga supaya hati-hati karena ini kereta apinya tidak ada palang pintu. Ini yang kita atur setiap kita lewat di sini setiap hari dan bersama adik-adik ini terus kita perhatikan supaya dia tuh selalu mengingatkan warga. Kalau ada warga yang menggunakan HP lewat, tolong Bu HP jangan nanti kereta api lewat. Memberikan rasa aman kepada masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik. Babin selalu hadir untuk masyarakat. Ini tokoh masyarakat kita selaku Pak RT juga di sini Bu yang selalu perhatikan adik-adik ke sini. Baik ya. Inilah kita lengkap semua sini Bu mengatur perlintasan kereta api di sini. Bapak masih ingat nggak Pak pertama kali itu Pak Dian menginisiasi untuk mengajak Bapak untuk turut membantu membina para remaja Pak? Masih. Waktu itu hari hujan ya, sore-sore. Kebetulan Bapak Diannya itu pulang lepas dinas. Udah babin di sini, baru-baru babin di sini. Kebetulan ada kereta lewat. Pas saya lagi duduk di sana, Pak Dian langsung lari. Katanya ada kereta lewat, yang jaga di sini nggak ada waktu itu. Adik-adik ini mungkin karena kesibukan ada yang lain, Bapak Dian datang ke sini, dipanggil adik-adik ini semua. Kami dari tokoh masyarakat langsung juga bantu. Karena sebelumnya ada Pak Dian, kami pun tokoh masyarakat, ada kereta lewat, kami pun buru-buru juga ke sini. Kadang RT yang sebelah sini yang bantu, kadang RT yang sebelah sana, kadang dari tokoh masyarakat lain lah, atau masyarakatnya sendiri. Semenjak mulai ada yang bantu, remaja yang turut. Sekarang ada yang ngatur, alhamdulillah dari pembinaan Pak Dian. Tapi kalau printannya sendiri, ngeprintnya sendiri, kepercetakan gitu ya. Ini pada rumahnya pada deket-deket sini nih semuanya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pisangnya Bu. Oh, tambahan lagi ya Pak ya. Iya, ini pisangnya kita jemput tadi di kapal di pelabuhan Bungus. Pisangnya dari Mentawai untuk kita. Oh, dari Mentawai. Ya. Rame pesanan makanya banyak pesan dari lagi Mentawai. Banyak sekarang orderan Bu. Ini semua tapi dari Mentawai semua. Iya, pisang Mentawai. Dari penghasilan berjualan keripik pisang. Ini bagaimana Pak untuk membagi-bagikan materi tersebut dengan yayasan? Bapak kan juga aktif di bantu lansia. Jadi gini Bu, sebagian dari hasil ini kita mengutamakan juga untuk kepentingan keluarga Bu. Jadi sebagian juga ada juga dari bantuan dari para donatur Bu. Dan setelah mendapatkan hasil, kita bagi juga untuk ke yayasan itu Bu. Jadi dan kita bagi juga kepada ibu-ibu kita di sini Bu. Untuk porsinya, pembagiannya itu seperti apa Pak? Setengah kah dibagikan ke yayasan dan juga saat bantu-bantu para lansia, tahu? Jadi istilahnya kalau udah ada berlebih Bu, kita sisihkan ke sana Bu. Dan ada juga dari bantuan para donatur Bu. Oke. Berarti memang yang terutama kita membagikan UMKM di Kelurahan Banuaran kita Bu. Jadi
terbantu juga ibu-ibu di sini juga Bu. Porsinya tetap terpenuhi, dipastikan terpenuhi semuanya Ya, Pak, insya Allah terpenuhi Bu. Oke, berarti ini nanti distribusi pisangnya kalau udah jadi itu ke minimarket. Jadi setelah jadi nanti Bu, setelah digoreng kita ke minimarket dan kepada para pelanggan yang telah memesan juga kita Bu. Oh gitu, para donatur juga ditawarin gitu Ya, berarti, para Pak, ya? donatur yang sering berbagi sama kita Bu, kita juga dia juga membeli Bu. Hasil pembeliannya itu kita atur atur ke sana. ke yayasan. Gitu ya. Tadi Pak, Bapak sempat bilang ya sama aku kalau ini dari Mentawai. Bisa Mentawai karena selain keunikannya gitu. Nah, kampung halaman Bapak kan juga Mentawai ya Pak ya? Jadi kita Bu, makanya kita ambil di Mentawai Bu karena pisangnya ini Bu. Jadi pisang Mentawai ini juga termasuk diperhitungkan Bu. Karena untuk kelasnya Bu, oke Bu, bagi para yang menikmati Bu. Kebetulan saya lahir dan besar di sana. Lahir besar di sana gitu ya, itu Pak. makanya kita bikin keripik pisang nih Bu. Jadi teringat akan masa kecil Iya, Bu. gitu ya. Dan ini selain dibantu sama ibu-ibu sekitar, sama istri juga ya Pak? Terutama sama istri kita langsung turun tangan Bu. Itu tangan gitu ya Pak ya? Jadi penggerak juga Bu, buat penggerak juga. menambah ekonomi. Berarti apa yang Bapak lakukan ini cukup banyak sekali ya Pak, dari yayasan ini memutar otak mencari dana untuk yayasan tetap terpenuhi itu melalui keripik pisang seperti itu. Gitu, terutama dukungan dari istri sangat Dukungan istri sangat kuat ya, sangat Pak? dibutuhkan juga dan ibu-ibu kita di sini juga. Ibu, cerita awal kenal sama Pak Dian kan dari awal emang katanya udah sering ngumpul. Iya. Ibu melihat sosok Pak Dian itu seperti orang yang kayak gimana Bu? Orangnya baik, tulus. Cuman ya kalau orang nggak ngerti dia, kadang takut juga. Tapi kalau kita yang udah ngerti dia, akan merasa senang dekat dengan dia. Karena Pak Dian orangnya sering membantu warga-warga yang dalam kesulitan. Gitu Ada ya? Mbak satu kisah, seorang bapak tua kehilangan gerobak. Gerobak sayur bapak itu sudah lansia, jadi datang kemari menangis-nangis sama Pak Dian, minta tolong gerobaknya hilang dicuri orang, sampai sayur-sayurnya juga hilang. Oh gitu. Terus yang dilakuin Pak Dian apa? Pak Dian dengan menenangkan bapak tuh, dia ngomong kayak gini, Bapak akan saya bantu, tapi Bapak pulang dulu, jangan nangis-nangis, besok gerobaknya saya ganti. Besok harinya gerobaknya diganti sama Pak Dian yang baru. Itu dengan kocek pribadi Pak Dian? Iya, dengan uang pribadi Pak Dian. Besoknya Bapak tuh datang lagi mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Cuman salah satu minggu tuh Mbak, Bapak tuh meninggal dunia karena sakit. Tapi gerobak tuh alhamdulillah sampai sekarang masih disimpan di rumah oleh anak-anak beliau. Tapi untungnya ada niat baik Pak Dian dan juga warga sekitar. Pokoknya gitu ya. Pak Dian selalu membantu warga-warga di sini, apalagi untuk anak-anak balita, lansia, untuk kami ibu-ibu kader juga sering membantu. Sering bantu satu sama lain warga gitu ya. Iya. Katanya juga nih kalau ada masalah di sini dari cerita ibu juga, itu pada lapornya ke Pak Dian? Iya, karena Pak Dian kan babin kami Mbak. Jadi kalau ada apa-apa, nanti orang melapor, misalnya orang ada mengadu ke saya langsung lapor sama Pak Dian. Responnya langsung cepat gitu ya Bu? Pak, kalau ada kejadian apa-apa, langsung cepat. Jadi orang nggak berani di sini, Mbak. Alhamdulillah wilayah kami aman, Mbak. Izin ke SPK, ada laporan kejadian. Ayo, kita bisa dalam. Ya. Aibda Dian Wihendroratno sejatinya seolah memaknai filosofi tersohor dari Sumatera Barat, yakni adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kita Bowoh. Dirinya membuktikan bahwa sebagai insan Polri, pengabdian bukan sekedar tugas, melainkan kepedulian tanpa sekat. Karena sejatinya sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi sesama. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.